Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Retan Ruspendi dari Matado Training Academy. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara atau dengan metode metafor ya. Metafor adalah suatu cara nih yang merupakan bagian dari langkah-langkah yang kita pelajari dari teknik Neuro Linguistic Program. Jadi seperti yang sudah kita bahas di beberapa episode yang lalu, itu pun sama, kita pengembangan dari NLP ya. Sengaja saya sampaikan ini supaya teman-teman bisa mempelajarinya sampai bisa memahaminya dan mengambil manfaat dari video-video yang kita share. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metafor. Lalu apa itu metafor? Metafor adalah suatu cara ya, cara kita untuk menjelaskan atau mengkomunikasikan sesuatu konsep dengan cara bercerita atau dengan cara mengibaratkan sesuatu yang lain ya, atau membandingkan dengan cara yang lain ya, atau membicarakan sesuatu dengan jabaran lain di mana hal lain akan membuat cakrawala yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda. Itu adalah metafor ya. Ya kalau di Majas mungkin ada Majas metafora ya. Nah, ini metafor ini adalah bagian dari langkah-langkah yang ada di dalam Neuro Linguistic Program. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah yang pertama, identifikasi dulu masalah dengan jelas. Ya, dengan mendengarkan dengan baik sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan jelas, atau juga bisa untuk masalah kita tentunya ya. Lalu cari karakter dan struktur dari masalah itu. Kemudian cari situasi yang setara dan seimbang, cari solusi ya yang berbentuk pelajaran, tindakan atau cara pandang baru, gitu ya. Dan lalu tawarkan metafor dengan pacing and leading. Nah, pacing leading ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, tidak hari ini. Nah, hari ini kita fokus kepada bagaimana menggunakan metafor untuk mengatasi berbagai macam permasalahan, gitu ya. Nah, ini adalah cara yang mudah dan cara menyenangkan ya. Nah, lalu manfaatnya apa sih ketika kita menggunakan metafor ya? Yang pertama adalah penyederhanaan. Ya, mungkin ketika teman-teman menemukan suatu permasalahan ya begitu ruwetnya, ya begitu rumitnya menurut kita ya. Ketika kita disandingkan dengan metode metafor akan menjadi lebih sederhana karena kita mengatasi dalam bentuk berbagai macam cerita ya. Lalu metafor juga bisa meningkatkan kreativitas otak kita. Kenapa? Karena otak kita dituntut ya atau ditantang memberikan cara-cara membangun sebuah cerita, yang cerita itu yang akhirnya akan memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang kita alami tentunya ya. Lalu dengan metafor juga kita bisa menciptakan suatu kegembiraan ya. Siapa yang nggak suka dengan cerita ya? Setiap orang tentu dengan cerita. Entah itu cerita menyedihkan, entah itu cerita menyenangkan ya. Semua orang suka dengan cerita. Nah, begitu juga cerita dalam bentuk metafor. Metafor bukan cerita menyedihkan tentunya ya, tetapi cerita-cerita yang disandingkan dengan permasalahan yang ada, dan di saat itulah ya yang mempunyai permasalahan baik kita atau orang lain memiliki insight tersendiri dengan cerita tadi, menemukan pendekatan-pendekatan dalam mengatasi permasalahannya tentunya ya. Kemudian memberikan pencerahan, lalu menarik perhatian ya. Setiap setiap obrolan ya dalam bentuk cerita, orang lebih konsentrasi mendengarkannya. Atau mungkin teman-teman pernah melihat ceramah ustadz atau cerita yang lain, dimulai dengan cerita semua terkonsentrasi ya. Atau juga misalnya dalam bentuk training juga ketika dibuat dengan sebuah cerita semua terkonsentrasi. Kenapa? Karena otak kita senang dengan cerita pada prinsipnya. Lalu cerita juga bisa menciptakan sebuah kesenangan hidup ya. Bayangkan ketika kita mendengarkan teman kita bercerita ya, atau misalnya kita saat ikut training, trainer kita bercerita tentang bagaimana menjadi seorang jutawan. Nah, seolah-olah kita masuk ke dalam cerita itu, lalu cerita itu kita bisa merasakan bahwa kita menjadi jutawan, kemudian kita melihat
jelas gambar kita menjadi jutawan, dan tentu kita juga menggunakan panca indera yang lain, yaitu dengan cara mendengarkannya. Nah, itu adalah ketika kita menggunakan dalam bentuk metafor. Ya, orang menjadi terfokus ke dalam sebuah cerita yang sebetulnya cerita itu adalah sebagai solusi, sebagai insight yang akan ditempan oleh orang tadi, ya, atau kita yang dalam menemukan permasalahan. Nah, sebagai contoh saya akan membawakan sebuah cerita tentunya dalam bentuk metafor, ya. Judulnya mungkin bisa disebut dengan siapa yang menuai dialah yang melakukannya, atau dia yang melakukannya dialah yang menuai tentunya, ya. Alkisah ada seorang karyawan sebuah perusahaan, ya, dia ahli dalam membangun sebuah rumah, baik itu rumah dalam bentuk batu bata atau rumah dalam bentuk berbahan baku kayu. Dia sangat hasil karyanya sangat memuaskan, ya, memuaskan buat dirinya, memuaskan buat konsumennya, juga tentu memuaskan bagi pemilik perusahaan itu, ya. Pimpinan perusahaan itu sangat senang memiliki karyawan seperti dia. Tapi suatu hari karena dia merasa bahwa dialah sudah cukup tua usianya, dia mulai merasa lelah dalam pekerjaannya, akhirnya pun dia meminta untuk mengundurkan diri. Suatu hari dia pun menemui pimpinan perusahaannya, hendak dia untuk menyampaikan bahwa dia mau mengundurkan diri perusahaan itu. Ketemulah dia dengan pemilik perusahaan itu dan menyampaikan maksud untuk resign dalam pekerjaan itu. Tapi pemilik perusahaan tadi atau pemimpin tadi tidak langsung menyetujuinya. Namun dia memberikan satu syarat buat dia, ya, yaitu dia meminta, pemilik perusahaan ini memintanya dia untuk membangun sebuah rumah. Ya, kata dia, perusahaan itu menyampaikan bahwa anggaplah ini permintaan dari perusahaannya terakhir untuk dia, karena ini adalah sebuah rumah yang akan diberikan kepada sahabat pemilik perusahaan itu. Akhirnya laki-laki itu, orang itu menerima apa yang disyaratkan oleh pemilik perusahaan tadi. Dibangunlah rumah, ya, di rumah, namun ada yang berbeda ketika dia membangun selama puluhan tahun menjadi karyawan dan membangun untuk satu rumah saja. Di akhir pekerjaannya ketika dia mengundurkan diri, dia menggunakan bahan-bahan apa adanya, mendesain apa adanya, dan akhirnya selesailah rumah yang diminta itu. Kemudian dia pun memandang rumah itu dan ada kekecewaan pada dirinya. Dia muncul, kenapa ada pertanyaan dari dia, ya, untuk dirinya, kenapa saya melakukan hal ini, kok rumah ini tidak sebagus yang saya buat, gitu ya. Tapi rumah ini sudah selesai dibangun. Akhirnya diserahkan rumah itu kepada perusahaannya, dan pimpinan perusahaan tadi mengajaknya ke rumah tadi, gitu ya, mengajak ke rumah tadi, lalu diambil kunci rumah itu dari saku si pemilik perusahaan itu kepada orang itu, dan dia sampaikan, ini sebenarnya rumah untuk kamu, bukan rumah untuk sahabat yang lain, karena sebagai bukti atau ucapan terima kasih dari perusahaan atas dedikasi kamu selama kamu bekerja. Nah, apa yang didapat dari insight itu, ya, apa yang didapat dari cerita tadi, tentu kita bisa melihatnya, ya, tentu kita bisa menemukan. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana metafor digunakan untuk mengatasi orang yang mengalami penurunan minat. Ya, tentu permasalahan tidak hanya itu saja. Banyak permasalahan lain yang bisa kita atasi dengan metafor. Lalu apa tantangannya? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah cerita, ya, yang menggunakan pendekatan metafor sehingga mengatasi permasalahan yang kita hadapi tentunya. Nah, itu teknik metafor yang kita bisa gunakan, dan semoga teman-teman juga bisa mempelajarinya dan bisa mengambil manfaatnya. Ya, tidak ada orang lebih pintar daripada orang belajar. Maka kuncinya hanya satu, yaitu belajar, belajar, belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.